Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Innama yuriduna syaiton, sesungguhnya setan itu mengendaki, menginginkan ya, ayyuqi'a bainakum, untuk menimbulkan di antara kamu sekalian itu apa? Permusuhan, wal baghdha'a, yaitu kebencian atau kemarahan dalam hal fil khamri wal maisir, dalam hal minuman keras dan perjudian. Maksudnya begini, setan itu mengajak orang disuruh bermain atau minuman keras. Kalau sudah minuman keras atau berjudi, itu nanti bisa menimbulkan permusuhan. Coba orang berjudi, orang yang kalah itu maunya tidak terima terus. Kalau ada orang berhenti, tidak boleh berhenti, jalan terus, walaupun kalah terus. Ya, kalah terus, tapi ada orang berhenti, tidak boleh, harus jalan terus. Nah, begitu. Tapi akhirnya apa? Nah, setelah modalnya habis, ya terus marah. Nanti ngamuk-ngamuk, paling benar menjotosi orang yang menang itu kan begitu. Lalu timbul perselisihan. Nah itu goro-goro kemauan setan melalui judi. Ya. Minum keras juga demikian. Orang minum keras lalu mabuk-mabuk. Nah, sudah kalau mabuk-mabuk ya sudah. Nanti temannya ya ditusuk pisau, wah, lalu mati. Ya, itu kan begitu itu yang timbul akibat perjudian dan minuman-minuman keras. Kebanyakan dalam masyarakat terjadi seperti itu. Kalau sudah rame-rame di masyarakat kan hanya dibikin atau disebabkan karena orang mabuk, kebanyakan minum minuman keras kan begitu. Atau orang yang judi. Oleh karena itu minum dan judi sebaiknya dijauhi. Dalam masyarakat Indonesia ini loh, negara Pancasila berhak Tuhanan kok wah judi, minuman keras marajalela gimana ini? Di hadapan Allah berat loh itu risikonya besok di akhirat. Para pemimpin yang tidak memberantas judi dan minuman keras itu. Dan jelas Allah berfirman seperti itu. Jadi masalah judi dan minuman keras itu bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian salah satu kelompok yang bersangkutan gitu. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan judi dan khamr itu atas kehendak setan itu bisa juga menyebabkan orang itu lalu bisa menghalangi zikir pada Allah. Jadi orang itu sudah judi ya toh, sudah minuman keras itu jauh dari ingat pada Allah mereka itu. Wong dia mendem ya, kalau suka minum keras itu mendem tahu itu, mabuk, mana ingat pada Allah. Wa anis sholati fahal antum muntahun. Dan mereka itu terhadap sholatnya ya itu mereka itu males. Jadi malas sholat ya, bahkan berhenti sholatnya karena mabuk dan judi itu. Iya. Coba kalau orang judi itu kan sampai semalam suntuk betah itu. Ya semalam suntuk. Jangan main judi yang pakai kartu judi. Ada juga yang main judi dengan main sekat. Wah itu buat semalam suntuk betah itu. Nah kalau sudah begitu kan lupa salat, lupa dzikir pada Allah. Gitu loh masalahnya itu. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fadaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatilah Allah dan juga taatilah Rasul. Maksudnya taat pada Allah itu ya semua perintahnya Allah diindahkan. Apa yang dalam Al-Quran ini, perintahnya Allah dalam Al-Quran ini, mana yang diperintahkan dijalankan, yang dilarang ya dijauhi. Itu namanya kita taat pada Allah. Tapi kalau taat pada Rasul ya belajar al-hadis, as-sunnah, apa yang dituntunkan Rasul dilakoni itu, yang diperintahkan dijalankan, yang dilarang dijauhi sedapat mungkin begitu. Nah itu kalau sudah begitu kita taat Allah atau taat Rasul. Wadaru, dan hati-hatilah kalian itu dari perbuatan maksiat. Jadi semua bentuk
tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, nanti bentuknya ya dalam perbuatan maksiat. Termasuk tidak boleh judi, itu kalau judi ya maksiat. Tidak boleh minum khamr, kalau minum ya maksiat. Nah, begitu. Jadi suruh hati-hati kita terhadap kedua-duanya itu, minum dan judi itu. Sebabnya habis dibaca masalah minum dan judi kan begitu. Fa'in tawalaitum, dan maka jika kalian itu berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu, fa'lamu, ketahuilah, anama ala rasulina al-balaghul mubin, ketahuilah bahwa Rasul kami itu Allah, Rasulnya Allah itu, yaitu Muhammad itu hanyalah seorang yang menyampaikan risalah saja, risalah yang nyata. Jadi Rasul itu hanya sekedar menyampaikan. Allah melarang disampaikan pada kaumnya, pada umatnya, supaya dipatuhi, ya begitu. Lah termasuk matuhi apa tidak itu lalu urusannya orang kan. Nah Rasul kan sudah menyampaikan, ya udah selesai, terserah Anda, begitu aja. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza ma taqau wa amanu wa 'amilus sholihat tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada atas orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh itu dosa. Maksudnya orang yang beriman dan orang soleh itu tidak berdosa. Disebabkan karena fima ta'imu, yaitu terhadap makanan-makanan apa yang mereka makan sebelum turun ayat ini. Contoh konkretnya begini. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, dulu pada waktu sebelum turun ayat yang menjelaskan dilarangnya judi dan minuman keras, dulu pernah melakukan gitu loh. Dulu sudah orangnya mati gitu loh. Dulu belum turun ayat larangan itu. Orang yang beriman, yang nyatanya iman dan soleh, tapi dulu pernah melakukan, tapi belum turun ayat ini. Nah itu di persoalan di sini nih. Nah bagi Allah yang demikian itu tidak berdosa mereka itu. Dulu belum ada larangan. Nah, idza matakau, tapi dengan syarat idza matakau, apabila mereka itu bertakwa dan beriman dan beramal soleh, ya gitu loh. Jadi gampangnya aja, amalan jahat yang dulu sebelum ada hukumnya dah terlanjur dilakoni, padahal orang tua mati kan gitu kan masalahnya gitu. Dulu udah lakoni lalu mati, padahal dulu belum ada perintah dan larangannya itu. Nah bagi Allah dinyatakan ya itu tidak apa-apa, itu tidak dosa itu, asal gitu tadi. Kemudian bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Kemudian takwa lagi dan iman lagi, takwa lagi dan berbaik. Jadi berturut-turut disebut terus, asal lalu bertakwa, beriman, beramal soleh, takwa, iman. Lah begitu. Soalnya apa? Ada ayat lain yang menjelaskan al-kasanat yudhibnas sayiat, kebajikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah itu. Jadi kalau dulu belum ada larangan, dah terlanjur dilakukan, kok orang mati, larangan turun, lah sudah lewat, ya yang dulu dihapus saja. Maksudnya asal terus beriman, bertakwa itu, dosanya dihapus yang dulu itu, begitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu layak luwannakumullahu bisyai'in minasyaiti tanaluhu aidikum warima hukum liya'lamallahu mayakhafuhu bil ghaib pamanik tada ba'da dalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, layab luwannakumullah, Allah akan menguji kamu sekalian bisain dengan suatu minasyaiti, yaitu dari hewan buruan, ya, yanaluhu, yang kalian itu bisa memperolehnya dengan tanganmu dan tombakmu dengan mudah. Ya'lamallah, dan Allah itu ingin mengetahui siapakah yang takut pada Allah dalam keadaan dia tidak melihat Allah. Maksudnya tidak ada orang yang lihat.
Maka barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya dosa yang pedih. Maksudnya begini, Allah itu akan menguji orang yang beriman, yaitu diuji gampangnya saja terhadap hewan buruan. Nah, maksudnya tidak boleh berburu umpamanya pada waktu ihram, ya, pada pakaian ihram itu tidak boleh berburu umpamanya. Nah, pada hewan yang mau ditangkap itu mudah, itu tangkap dengan tangan dan dengan tombak itu mudah ditangkap. Nah, kecenderungnya orang itu mudah berburu itu, gitu karena mudah kan. Nah, itu dilarang itu sekedar itu apa? Untuk mengetahui Allah itu. Siapa yang takut pada Allah, tunduk patuh dengan larangan Allah itu, maksudnya mematuhi perintah Allah seperti itu. Siapa yang mau tunduk patuh pada perintah Allah itu? Ya. Ini ingin mengetahui saja siapa yang takut pada Allah dalam keadaan tidak dilihat orang. Artinya apa? Nah, dalam keadaan tidak dilihat orang itu adalah ada hewan yang mudah dipegang. Nah, tidak ada orang, walaupun tidak ada orang dia tidak mau pegang, tidak mau memburunya gitu loh. Itu namanya Allah ingin mengetahui siapa yang takut pada Allah dalam kondisi dia tidak diketahui orang. Sebab kalau orang tidak ada temannya, mungkin lalu bisa berbuat jahat. Contohnya orang yang dalam keadaan puasa ini, buat dia di rumah sendiri ada tersedia makanan yang enak-enak, tidak akan makan. Karena apa, Pak? Dia takut pada Allah pada waktu dia tidak dilihat orang. Karena dia puasa, memang puasa niatnya lihat Allah, ya berarti takut pada Allah, tidak akan melakukan pelanggaran puasa walaupun tidak diketahui orang gitu. Termasuk dalam dicoba berburu tadi, tidak boleh berburu walaupun tidak ada orang, ya tidak berburu gitu. Paman iktada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Maka barang siapa yang melampaui batas, ya tadi dilanggar perintah Allah, kok dilanggar, larangan Allah dilanggar, itu namanya orang melampaui batas. Jadi orang yang melanggar perintahnya Allah atau larangan Allah, yaitu orang melanggar itu. Yang demikian itu maka baginya itu siksa yang pedih loh.